kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aza. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf atas waktunya Bu Aza. Kami dari CDP Angkatan 11 memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pemberian keputusan atas nilai sebagai kepemimpinan. Mungkin Bu Aza berkenan ya? Iya. Betul ya? Iya. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Bu Aza. Bu Aza sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, selama ini apabila ada kasus-kasus yang Bu Aza hadapi ini, termasuk kasus yang bersifat dilema etika atau pendidikan moral. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk UPTSI 14 yang selama ini yang saya tangani ya, dan pernah kita mengalami itu tentang dilema etika, di mana pada saat itu ada siswa kelas 6 yang pada saat bersamaan akan menghadapi ujian, anak tersebut kehilangan orang tuanya, yang orang tuanya meninggal, dan orang tuanya perempuan bekerjanya sangat di luar kota, sehingga seminggu sekali pulang, sehingga anak tersebut kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, sehingga pada saat mau ujian anak tersebut tidak masuk ada 1 minggu, sehingga dari pihak sekolah, saya dan wali kelas 6 juga menelusuri ke rumahnya, sehingga saya pun dapat mengetahui kalau anaknya dalam beberapa hari juga di rumah pun tidak belajar, ya, juga tidak konsisten dalam sholatnya, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Ada kasus berarti dilema. Ya. Kemudian bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya. Saya cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara saya juga wawancara langsung dengan orang tuanya, dengan omnya, sehingga saya ketahui memang anak tersebut dalam beberapa hari ini sepertinya mulai malas belajar dan malu kelihatannya, karena 1 minggu tidak masuk ke sekolah. Dia merasa malu masuk ke sekolah, itu berimbas akhirnya juga pada saat mau ujian, sehingga saya wajib untuk segera memberitahu orang tuanya. Kemudian saya sharing juga ke Bapak Kabid Tendik untuk bagaimanakah cara menangani anak seperti ini kelas 6 tersebut, sehingga akhirnya dapat kesepakatan waktu ujian. Ini guru kelas 6 itu datang ke rumahnya, sehingga anak tersebut tetap bisa mengikuti ujian. Gitu, gitu. Yeah. Jadi caranya mengidentifikasi dengan cara home visit, ya. Kemudian bertemu dengan orang tua dan sharing dengan Bapak Kepala Kabid. Kemudian Ibu setelah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah dengan kasus SD tersebut? Ya, cara mengambil keputusan dengan juga mengadakan rapat dengan Bapak dan Ibu Guru. Saya sampaikan keluhan anak tersebut, kemudian saya identifikasi
ya. Kemudian saya sani ke kepala dinas, saya sampaikan bahwa anak tersebut keputusannya harus tetap diluluskan walaupun mengikuti ujian di rumah, karena memang benar-benar anak tersebut tetap mengikuti ujian juga didampingi dengan wali kelas. Jadi dia yang mengerjakan soalnya, bukan orang tuanya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Ya. Jadi langkah-langkah dalam saya mengambil keputusan yaitu yang nomor satu, identifikasi dilema etika. Itu kita harus mengenali situasi yang dihadapi ya, sebagai dilema etika. Ini berarti terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar ya. Jadi tetapi saling bertentangan. Kedua yaitu analisis situasi dan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, misalnya kejujuran dan kesetiaan, keadilan dan kasih sayang. Jadi di situ di dilema etika itu terdapat seperti itu ya. Kejujuran, kesetiaan, keadilan versus kasih sayang. Terus apa Malik? Ada tentukan siapa yang menghadapi dilema dan apa konsekuensi dari setiap pilihan. Itu tentang dilema etika. Kemudian barangkali ada lagi untuk mengumpulkan informasi yang lain. Ya. Untuk kumpulan informasi dan fakta yang relevan ya, kumpulan data dan informasi yang akurat dan objektif terkait dengan situasi tersebut ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak-pihak yang terlibat. Dan selanjutnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan potensi konveksi di masa depan ya. Kemudian pastikan informasi yang ada dan dapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus menganalisis dulu tentang dilema etika tersebut, kemudian menganalisa tentang situasi dan kondisi, kemudian mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan. Kemudian pertanyaan yang keempat atau selanjutnya, Ibu sebagai kepala sekolah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai pengambilan keputusan yang efektif pada kasus Ezi tersebut? Oke. Jadi pada kasus Ezi ya tersebut ya, pengambilan keputusan dilema etika yaitu satu, kita memahami konsep dari dilema etika, kemudian menerapkan prinsip pengambilan keputusan nah, dan selanjutnya refleksi diri untuk mengenali prinsip yang paling dominan dalam diri Anda dan akan membantu Anda memahami bagaimana prinsip tersebut mewarnai keputusan. Selanjutnya kita diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan perspektif lain dan mempertimbangkan solusi alternatif akan memperkaya pilihan. Jadi itu hal-hal yang menjadi yang Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan, terutama juga berkonsultasi dengan orang dinas ya. Orang dinas ya, sering dengan orang dinas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Ezi tersebut? Jadi ada tantangannya. Iya. Ini berhubungan dengan satu, tekanan waktu dan urgensi. Ya. Jadi keterbatasan waktu dalam mengambil keputusan seringkali menjadikan kendala, terutama ketika kelas 6 kasus itu membutuhkan analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang. Kemudian kompleksitas informasi dan perspektif ya. Jadi sulitnya mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat dan objektif dalam waktu yang singkat, karena memang membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga itulah hambatannya ya. Kemudian konflik nilai dan prinsip ya. Pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar menimbulkan dilema dan kesulitan dalam memilih
pilihan yang Oke, terbaik. jadi Ya. mungkin ada 3 itu Bu ya. Iya, Jadi memang waktunya yang iya, waktu dipilih dan urgensinya ya berdasarkan karena memang waktu. urgensinya itu waktu itu kelas 3 dan sudah Kelas akhir-akhir, 6, gitu. Kelas 6 dan sudah Sudah akhir-akhir. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Ibu sebagai kepala sekolah memiliki jadwal dalam penyelesaian sebuah kasus, ya? Apakah kasus itu dilema etika? Artinya jadwal ini kasus itu diselesaikan secara cepat atau diselesaikan secara terjadwal nanti besok saja dalam kasus IC ini. Iya, iya. Jadi untuk prosedur penyelesaian kasus dilema etika itu identifikasi kasus, kenali dan pahami kasus yang terjadi sebagai dilema etika di mana ya, terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar namun bertentangan. Kemudian untuk pengumpulan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Selanjutnya analisis dan evaluasi. Jadi menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang telah dijelaskan di sumber untuk menganalisis kasus, menguji pilihan dan mengevaluasi keputusan. Keterlibatan pihak terkait yaitu melibatkan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan mendapatkan dukungan bersama. Kemudian mendokumentasikan ya, mencatat setiap langkah proses pengambilan keputusan untuk keperluan pembelajaran dan akuntabilitas. Oke, berarti dalam kasus Ezi yang Ibu sampaikan tadi, Ya. ini memang Ezi itu harus segera diselesaikan karena memang ada kelas keterbatasan waktu, karena sudah kelas 6 ya, kita kelas 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu sebagai kepala sekolah, adakah seseorang atau orang pendukung yang lain yang selama ini membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dalam dilema etika ini yaitu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian refleksi diri yang konsisten untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada serta menjunjung tinggi dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi cara kita memandang suatu situasi dan membantu kita mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip kita. Jadi dalam hal ini ada juga sesama wali murid juga ada yang membantu, wali murid yang lain ikut membantu dalam mengidentifikasi masalah Ezi kelas 6 ini. Selain kita sharing kepada Bapak Kepala Dinas, jadi ada yang membantu juga. Termasuk komite ya? Termasuk komite ya. Dengan komite sekolah. Kemudian wali murid yang lain yang memang pernah mengalami peristiwa seperti Ezi. Itu ada saudaranya ya. Selain dinas. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kemudian ada kasus yang sudah jenengan sampaikan tadi, adakah istilahnya itu hal yang bisa diambil pelajaran dari kasus tersebut? Ya. Jadi pembelajaran dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yaitu pentingnya kerangka kerja pengambilan keputusan yang terstruktur. Ya. Jadi sumber menekankan penggunaan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam menghadapi dilema etika. Langkah ini membantu kita dalam menganalisis situasi secara sistematis, mempertimbangkan nilai-nilai yang bertentangan, menguji pilihan dan mengevaluasi keputusan yang diambil. Ya. Jadi menguasai kerangka kerja ini dan menerapkan secara konsisten memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi, bijaksana, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang impulsif atau emosional. Kemudian
kita juga melibatkan berbagai perspektif ya. Jadi menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Oke, jadi memang di kasus Ezi ini termasuk kasus dilema etika, bagaimana istilahnya kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dengan sangat bijaksana, dengan waktu yang cepat, kemudian pengambilan keputusan juga melibatkan berbagai pihak ya, terutama komite, wali murid, kemudian dinas, Bapak Kabid, ini Bapak Sunikan pada saat itu ya saya. Jadi mungkin itu saja, ya. Bu, mohon maaf mengganggu, atas waktunya. Semoga tidak ada kasus-kasus yang lain yang ada di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Pak Ustaz. Maaf mengganggu waktunya. Ini kami dari CPD Angkatan 11, saya Muhammad Muda ingin berwawancara. Ya. Ada waktu ya? Ya, siap Pak Ustaz. Sama-sama saling belajar. Oke. Pak Fani, ada beberapa pertanyaan terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan, mohon kiranya nanti Pak Fani bisa memberikan jawaban untuk kami sebagai persyaratan di modul 3.1. Pertanyaan pertama, Pak Fani. Pak Fani sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Pak Fani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Pak? Ya, terima kasih Pak Musa. Jadi yang pertama yaitu identifikasi, mengenali hal yang bertentangan dan juga apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Di mana dilema etika yaitu benar dengan benar, di mana bujukan moral yaitu benar dengan salah. Ya, kita identifikasi, kemudian kita terapkan uji kebenaran, uji benar atau salah. Kita juga kita identifikasi paradigma dilema etika. Kita juga melihat itu di mana tanya dan juga kita uji di mana ini apakah dilema etika atau bujukan moral gitu Pak. Begitu ya? Iya. Jadi diidentifikasi. Kemudian yang kedua, Pak Fani, selama ini Anda mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah Pak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbeda atau kepentingan yang sama, kemudian mengambil nilai kebajikan. Ya. Jadi kita juga menggunakan pengambilan keputusan dengan melalui prinsip-prinsip pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu bertindak untuk orang banyak, terus menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip pribadi, melakukan apa yang diharapkan dan orang lain lakukan pada diri sendiri. Kita refleksikan prinsip mana yang paling dominan dan juga yang paling banyak maslahat, yang paling banyak manfaat, begitu Pak. Kita diskusikan dengan rekan sewak dan kita komunikasikan ya dengan lingkungan sekitar, begitu Pak. Jadi harus sesuai dengan 3 prinsip. Betul Pak. Kemudian yang ketiga, Pak Fani, mohon maaf banyak pertanyaan. Ya, jadi siapa? Masih banyak yang harus saya tanyakan. Yang ketiga, kemudian Pak Fani sebagai pemimpin, kita sebagai kepala sekolah,
langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, yang pertama yaitu identifikasi dilema etika. Kita kenali situasi yang dihadapi, permasalahan dan sebagainya, dan kita juga bedakan apakah ini tujuan moral yang benar atau salah. Kedua, kita kumpulkan informasi dan fakta yang relevan. Kita kumpulkan data, informasi. Selanjutnya kita terapkan uji benar atau salah. Ya. Selanjutnya kita identifikasi paradigma dilema etika, paradigma yang terjadi individu versus kelompok atau individu versus kelompok atau keadilan dan kasih sayang, ya, dan lainnya itu. Kita juga terapkan prinsip resolusi di mana berpikir berbasis hasil akhir, fokus pada konsekuensi terbaik, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Ya, kita investigasi opsi dilema, cari solusi kreatif di luar dua pilihan yang ada, ya itu Pak. Terus kita juga win-win solution. Ya. Adalah atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Fani sebagai kepala sekolah, hal apa yang Pak Fani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, meskipun sumber cara spesifik tidak mencakup semuanya, namun kita memahami konsep dilema etika, di mana kita harus identifikasi, kita juga menilai dua nilai kebajikan, ya, dan perbedaan yang jelas antara dilema etika dan tujuan moral. Terus kita menerapkan prinsip pengambilan keputusan, Miftah, dan juga kita menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan, dan kita yang paling penting yaitu melibatkan komunitas sekolah, ya, di mana kita komunikasi dengan komunitas sekolah, dengan pihak guru, rekan sejawat, kita komunikasikan sehingga permasalahan atau tantangan itu bisa terselesaikan dengan efektif. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, Pak Fani, ya. Pak Fani sebagai pemimpin, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Terima kasih Pak. Yang pertama tantangannya, ya semua pasti ada tantangan. Yang pertama itu tekanan waktu dan urgensi, ya, keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan seringkali menjadi kendala, terutama ketika kasus membutuhkan analisis yang cermat, teliti dan matang ini. Selanjutnya kompleksitas informasi yang dan perspektif, jadi sulitnya mengumpulkan informasi dan terbatasnya informasi yang mudah kami terima. Terus konflik nilai dan prinsip ini, dan keterbatasan sumber daya, juga ketidakpastian dan resiko yang akan kami hadapi. Selanjutnya yaitu faktor emosional yang menjadi tantangan. Terakhir, kurangnya pengalaman dan pelatihan, namun semuanya menjadi pembelajaran bagi kami, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Fani, yang keenam, Pak Fani sebagai pemimpin dan sebagai kepala sekolah, apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi ada disesuaikan secara langsung atau nanti ada jadwal? Ya, Pak Miftah, jadi ketika ada sebuah dilema etika, ya kita identifikasi tadi, kemudian bagaimana waktunya, sekiranya itu bisa kita komunikasikan dan waktunya masih luang, ya kita atur waktu dengan guru kita komunikasikan. Namun jika itu waktunya mendesak dan harus diselesaikan, maka kita selesaikan sekarang itu juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Fani, nomor 7, Pak Fani sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda
dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Pak Mita. Jadi faktor-faktor di mana kami komunikasi dan kolaborasi tidak henti-hentinya dengan komunitas sekolah, dan juga kami belajar untuk pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebajikan, ya, pengetahuan yang kuat tentang nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat, yang menjadi landasan yang kokoh dalam menganalisis situasi dilema etika. Terus refleksi diri yang konsisten, juga penguasaan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan membantu kita dalam menganalisis dan situasi secara sistematis, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Fani, pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dari semua hal ini kami mendapat pembelajaran pentingnya kerangka kerja pengambilan keputusan yang terstruktur. Ya, ini menekankan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, dan ketika menghadapi dilema etika, langkah-langkah ini membantu kita secara sistematis dan terstruktur. Juga melibatkan berbagai perspektif. Jadi kita menggunakan komunitas sekolah, berkolaborasi dengan guru-guru, dan selanjutnya kesadaran akan nilai-nilai pribadi dan dampak keputusan, sehingga ketika kita berkeputusan ada analisis dampaknya seperti ini. Selanjutnya yaitu pentingnya mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Fani. Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Fani. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama-sama atas pengalaman yang diberikan kepada kami. Kami secara pribadi mohon maaf telah menyita waktunya Pak Fani, dan mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Fani sehat selalu. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses guru penggerak angkatan 10, angkatan 11 ya. Ya, salam. Terima kasih. Ya.